Shalom, perkenalkan nama saya Christopher Sonda dengan NIM 2108 1102 0130. Saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi, jurusan Ilmu Sosial dan Politik, program studi Administrasi Bisnis. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas asas-asas manajemen tentang merangkum materi bab 1 sampai materi bab 4 untuk menuntaskan ujian dengan semester saya. Baik, kita masuk dalam bab 1, yaitu hakikat manajemen. Definisi manajemen dan manajer. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Istilah manajemen juga berasal dari kata manajemen, bahasa Inggris yang berasal dari kata to manage, yang artinya mengurus atau tata laksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajer adalah yang pertama, orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Kita masuk dalam tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas adalah yang dimaksud para pimpinan organisasi perusahaan seperti manajer-manajer dengan jabatan penting yang bertanggung jawab penuh dalam mengendalikan kegiatan di suatu perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah. Manajemen pada tingkat ini adalah manajer yang satu tingkat di bawah manajer tingkat atas. Manajer di tingkat ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kewajiban yang telah dirumuskan oleh manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat menengah juga tidak bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah dalam mengelola setiap kewajiban dan memaksimalkan visi perusahaan. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab langsung di lapangan atas operasional atau pekerjaan yang dilakukan setiap harinya oleh para karyawan. Kita masuk dalam bab 2, yaitu perkembangan pemikiran manajemen klasik. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Aliran ini banyak berhutang pada sejumlah pemikir dominan seperti yang pertama, Frederick Taylor. Ia kerap dijuluki Bapak Manajemen Saintifik. Taylor percaya bahwa organisasi seharusnya mempelajari tugas-tugas yang dilakukan para anggotanya serta membangun atau produser kerja yang baku. Yang kedua, Henry Gann membuat skema yang dikenal dengan skema Gann. Skema Gann adalah sebuah grafik yang memuat matriks perbandingan antara rencana kerja dengan pekerjaan yang terselesaikan selama proses produksi. Yang ketiga, Frank dan Lillian Gilbert. Sepasang suami istri ini mempelajari gerakan-gerakan bekerja saat melakukan pekerjaan. Frank selaku pemasang bata, memperhatikan pemasang bata dan memperhatikan adanya sejumlah pekerjaan yang bekerja lambat dan tidak efisien, sementara lainnya produktif. Selanjutnya, aliran administrasi klasik. Aliran ini berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Kontributor pemikiran ini adalah yang pertama, Henry Fayol. Insinyur pertambangan Prancis ini merinci 14 prinsip manajemen yang memungkinkan manajemen modern ini memperoleh pedoman seputar bagaimana supervisor mengorganisir departemen dan manajemen stafnya secara seharusnya. Yang kedua, Max Weber. Ia menyatakan ketidaksukaannya atas kenyataan banyaknya organisasi-organisasi di Eropa yang di manajemen ala keluarga pribadi. Weber yakni bahwa organisasi seharusnya di manajemen secara impersonal dan harus punya struktur organisasi yang bersifat formal. Selanjutnya, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Teori neoklasik mendefinisikan organisasi sebagai sekelompok orang yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam teori neoklasik, manajemen lebih menekankan pentingnya aspek psikologis
dan sosial karyawan sebagai individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik, lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncullah teori baru, yaitu teori manajemen modern, yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operation research dan manajemen science. Sebagaimana terdapat kelemahan pada teori ini, biasanya pada manajer akan menggabungkan lebih dari satu teori manajemen dalam implementasi di dalam perusahaannya. Baik, kita masuk dalam lingkungan manajerial. Yang pertama, lingkungan manajerial internal. Lingkungan internal berasal dari dalam organisasi dan dimensinya langsung memengaruhi kerja seorang manajer. Yang kedua, lingkungan manajerial eksternal. Yang pertama itu lingkungan umum. Lingkungan umum adalah lapisan terluar lingkungan eksternal yang tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi dan manajemen. Yang kedua, lingkungan tugas. Lingkungan ini adalah lapisan lingkungan luar yang paling dekat dengan organisasi. Yang ketiga, lingkungan manajerial global. Lingkungan global adalah faktor-faktor mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Bisnis global adalah kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Kita masuk dalam bab 3, yaitu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Polya dalam Red 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pemecahan masalah juga merupakan aktivitas berpikir yang diarahkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, yang meliputi pembentukan respon dan seleksi atas berbagai kemungkinan respon. Solso 1991. Berikutnya, tahapan dalam pemecahan masalah. Menurut Kauro Ishak Kawa 1988, yang dialihkan bahasakan oleh Nawolo Widodo, 8 langkah pemecahan masalah yang sering digunakan dalam mengendalikan kualitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Yang ketiga, menemukan penyebab utama. Yang keempat, menyusun rencana penanggulangan. Yang kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Yang keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Yang ketujuh, standarisasi. Yang kedelapan, rencana selanjutnya. Kita masuk dalam materi berikut, definisi pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Yang pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Yang kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan satu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah yang memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan menjadi salah satu proses dan cara cepat masalah yang bisa dikatakan sebagai tahap milestone atau titik krusial saat menghadapi tantangan dan rintangan yang menghadang. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, jenis strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat lingkungan jangka panjang. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua, keputusan administratif atau taktik. Keputusan administratif atau taktik adalah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, atau teknik.
Yang ketiga, keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Selanjutnya bab 4, yaitu perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar manajemen karena organizing, staffing, direction, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Pentingnya perencanaan. Yang pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Yang kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Selanjutnya, jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup, perencanaan berdasarkan tingkatan, dan yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Selanjutnya, hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Yang kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat. Yang ketiga, lingkungan yang dinamis. Yang keempat, keengganan untuk menetapkan tujuan. Yang kelima, penolakan terhadap perubahan. Yang keenam, keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Kita masuk dalam materi berikut. Mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Yang kedua, komunikasi dan partisipasi. Meskipun mungkin dibuat pada tingkat tinggi, tujuan dan rencana tersebut harus dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Yang ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan tujuan seharusnya konsisten baik secara horizontal maupun secara vertikal. Konsistensi horizontal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten di seluruh organisasi atau dari satu departemen ke departemen lainnya. Yang keempat, sistem penghargaan yang efektif secara umum. Orang seharusnya diberi penghargaan baik karena menetapkan tujuan dan rencana yang efektif maupun karena keberhasilan mencapainya. Itulah hasil penerapan dari saya tentang materi asas-asas manajemen bab 1 sampai bab 4. Demikian, apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, dimohon maafkan. Terima kasih.